kita tiku sabia ike. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Wah, salve saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Salam jumpa bersama saya, Pater Benyamin Tanang OFM, dalam Renungan Harian Silimo Katolik edisi 12 November 2024. Pada hari ini, gereja memperingati Santo Yosafat. Marilah kita mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan sambil kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yosafat yang dipenuhi dengan roh-Mu, menyerahkan nyawanya bagi domba-domba-Mu. Semoga berkat doa dan pengantaraannya, kami semua dan intensi-intensi kami hari ini dikuatkan oleh roh yang sama, agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudara kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita hari ini ialah kita adalah hamba yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, yang baru saja kita dengarkan bersama, Yesus menyampaikan ajarannya kepada para muridnya dengan sebuah perumpamaan tentang tuan dan hamba. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus untuk menjelaskan relasi dan sikap kita orang beriman kepada Tuhan. Bahwasannya kita adalah hamba Allah yang siap melayani Dia. Kalau kita mendengar dengan teliti perumpamaan yang diwartakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini yang kita dengar dan renungkan bersama, mungkin ada di antara kita yang merasa jengkel, tidak senang dengan sikap seorang tuan kepada hambanya dalam bacaan Injil hari ini. Mungkin kita akan mengatakan kepada Tuhan dalam perumpamaan ini, "Sikapmu keterlaluan. Engkau sungguh tidak memiliki rasa belas kasih kepada hambamu." Bagaimana tidak merasa jengkel? Hambanya telah bekerja keras sepanjang hari. Kemudian waktu pulang dari ladang, ia diminta oleh tuannya lagi untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi tuannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu siap membantu sesama dalam keadaan apapun, dan dengan senang hati berkata, "Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih,
Mengapa Yesus kembali menegaskan pernyataannya untuk para muridnya dengan mengatakan, "Hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Yesus ingin menegaskan kembali kepada para muridnya dan kepada kita semua akan status kita sebagai orang beriman kepadanya dalam relasi kita dengan Allah Bapa. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus selalu sadar akan status kita sebagai hamba. Sebagai hamba, kita harus selalu siap melayani Tuhan, kapan dan dalam situasi apa saja. Kita perlu mengikuti teladan Bunda Maria, yang selalu memandang dirinya sebagai hamba Tuhan. Waktu Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Atau belajar dari cara hidup para kudus, santo dan santa yang selalu melihat diri mereka sebagai pelayan Allah. Mereka tidak menuntut apa-apa dari Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka adalah hamba Allah yang selalu siap melayani Tuhan dan umat-Nya. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kita semua adalah pengikut Kristus. Kita semua adalah hamba Allah. Semoga sebagai hamba Allah dan sesuai dengan panggilan kita masing-masing, kita harus selalu siap sedia melayani Tuhan Allah. Kita melayani Allah lewat sesama kita yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan dari kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan, berkat perjamuan surgawi ini, kami Engkau anugerahi roh keberanian dan damai. Semoga dengan mengikuti teladan Santo Yosafat, kami rela mengorbankan hidup kami, dan kami Kau bimbing menuju keselamatan abadi. Dan semoga intensi-intensi kami Kau terima demi keselamatan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, marilah kita akhiri renungan kita dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, segala rencana baik kita sepanjang hari ini dan intensi-intensi kita dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus. Amin.